Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa kembali kita di pelajaran terakhir di penghujung tahun 2021. Sebentar lagi kita masuk ke 2022. Tidak terasa ya, kita sudah mempelajari triwulan keempat ini dengan sangat luar biasa. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Bapa di surga, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur 3 triwulan terakhir ini kami bisa belajar bagaimana Allah yang sudah mengutus anaknya yang tunggal bagi kami lahir di dunia ini, dan kami boleh merayakannya. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal siapa Allah kami boleh mengenal Juru Selamat kami boleh mengenal banyak hal di dalam kehidupan kami melalui pelajaran demi pelajaran tentang Engkau, Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita tahu bahwa pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 12, triwulan keempat ya, triwulan terakhir ini, menceritakan tentang bagaimana Allah mempersiapkan jalan bagi anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk lahir ke dunia. Sehingga segala sesuatunya itu sesuai dengan rencananya, sangat sempurna. Bagaimana pelajaran 1 itu kita belajar bukan tentang Allah yang menjadi manusia. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang bagaimana ada satu sang pembuka jalan, yaitu Yohanes Pembaptis, yang terlebih dahulu membukakan jalan bagi kelahiran Juru Selamat ini. Dan kemudian Allah
bekerja sedemikian rupa bagi orang-orang yang sudah dipilihnya, seperti bagaimana Maria dan Yusuf kemudian dipilih Allah untuk dipersiapkan menjadi orang tua di dunia ini bagi Tuhan Yesus. Kemudian bagaimana Allah juga memilih Zakaria, Imam Zakaria dan istrinya Elizabeth yang notabene pada saat itu sudah mandul, tapi kemudian bisa mengandung untuk melahirkan sang pembuka jalan, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita melihat bagaimana kemudian Maria yang begitu taat kepada Allah dan menerima segala sesuatu apa yang dikehendaki Allah. Kemudian dia bersama dengan suaminya Yusuf, kemudian dia melahirkan sang bayi di kandang domba itu, dan kemudian Allah juga memilih orang-orang yang akan menyambut kelahiran daripada bayi juru selamat ini, yaitu bagaimana Allah memilih gembala-gembala ya di padang itu untuk bersuka cita dengan kelahiran ini. Lalu Allah juga memilih orang-orang Majus untuk datang kepada bayi ini. Adik-adik, melalui itu semua kita bisa melihat kalau Allah punya rencana itu dilakukan sedemikian rupa dengan sangat sempurna. Kehidupan kita pun juga begitu, adik-adik. Kehidupan kita pun dirancang sedemikian rupa oleh Allah. Cuman masalahnya adalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah untuk mengikuti rencananya, sebagaimana ketaatan daripada Elizabeth, Imam Zakaria, lalu Maria, lalu Yusuf, yang kemudian mereka tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Nah, adik-adik, tentu kelahiran sang juru selamat ini, yaitu bayi Yesus Kristus ini, akan kita sambut dengan luar biasa, dengan kegembiraan, dengan sukacita yang luar biasa ya. Nah, ada persembahan dari adik-adik di Tunas Muda dan juga remaja ya, untuk menyambut kelahiran daripada Yesus sang juru selamat. Silakan. Hai, silakan di gunung. Hai, silakan di mana jua. Hai, silakan di gunung. Hai, silakan di mana jua. Bukan terlahir di istana, dari anak potong di sana, jadi raja segala raja untuk semua bangsa-bangsa. Mereka mengibar nyanyi, para manusia dari timur mencari-cari, sembari menyembah Mesias yang tinggi nanti. Bye.
Nah, adik-adik, luar biasa bukan persembahan dari remaja dan juga tunas muda. Ya, terima kasih untuk persembahannya yang luar biasa. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan dari Pastor Alex tentang pelajaran 13 ini. Silakan, Pastor. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini adalah mengenai menyambut Sang Raja. Nas kita adalah Wahyu 21 ayat 1-8. Dengan membaca Alkitab, terutama kitab Wahyu, kita mengetahui bahwa bayi yang kita peringati hari kelahirannya kemarin, yang adalah raja di atas segala raja itu, akan memenangkan segalanya, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Kemenangan-kemenangan yang adalah milik Sang Raja ini, termasuk pula transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh Sang Raja. Beberapa di antara transformasi itu dapat kita lihat dengan membandingkan beberapa ayat di kitab Kejadian dan beberapa ayat di kitab Wahyu. Di kitab Kejadian 1 ayat 1, langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan. Di kitab Wahyu pasal 21 ayat 1, Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja, menciptakan langit dan bumi baru. Di Kejadian 1 ayat 16, matahari dan bulan diciptakan oleh Tuhan. Di Wahyu 21 ayat 23, matahari dan bulan tidak diperlukan lagi oleh Sang Raja. Di Kejadian 1 ayat 5, malam diciptakan oleh Tuhan. Di Wahyu 22 ayat 5, malam tidak ada lagi karena Sang Raja menghapuskan malam ini. Di Kejadian 1 ayat 10, laut diciptakan oleh Tuhan. Di Wahyu 21 ayat 1, laut tidak ada lagi karena Sang Raja tidak memerlukan laut. Di Kejadian 3 ayat 14-17, kutukan difirmankan akibat dari ciptaan jatuh ke dalam dosa. Artinya ciptaan menentang Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Di Wahyu 22 ayat 3, kutukan tidak ada lagi, kutukan dihapuskan oleh Sang Raja. Di Kejadian 3 ayat 19, kematian mulai terjadi akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di Wahyu 21 ayat 4, kematian tidak ada lagi. Kematian dihapuskan oleh Sang Raja. Di Kejadian 3 ayat 24, manusia diusir dari Taman Eden. Di Wahyu 22 ayat 14, manusia dikembalikan oleh Sang Raja ke kota, ke tempat yang dijanjikan oleh Sang Raja. Di Kejadian ayat 17, penderitaan mulai memasuki dunia. Di Wahyu 21 ayat 4, penderitaan tidak ada lagi. Sang Raja menghapus segala penderitaan. Di Kejadian 3 ayat 1, iblis masuk ke dalam dunia, ke dalam kehidupan manusia. Di Wahyu 20 ayat 10, Sang Raja memasukkan iblis ke lautan api untuk selama-lamanya. Sambil merenungkan transformasi-transformasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Sang Raja ini, saya akan mengajak kita semua untuk melihat beberapa poin besar dari nas yang sedang kita renungkan ini. Dari konteks Alkitab dan konteks nas kita mengetahui bahwa di langit, di bumi, di Yerusalem baru yang diciptakan oleh Sang Raja ini, Sang Raja itu sendiri hidup bersama-sama dengan umatnya, yaitu saya menemani kita semua. Di Wahyu 21 ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, yang adalah penepatan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yeskiel, nabinya.
yaitu di kitab Yehezkiel 37 ayat 27. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sang Raja mengatakan kepada seluruh umatnya bahwa dia akan berada bersama-sama dengan umatnya secara fisik. Dia bisa melihat umatnya, umatnya bisa melihat dia. Dengan kata lain, Kristus, sang kepala gereja, dan gerejanya yang adalah tubuh Kristus hidup bersama-sama di Yerusalem baru ini secara fisik. Poin berikutnya adalah sang raja menghapus akibat dosa. Di Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan bahwa sang raja itu, sang Kristus itu, menghapus akibat dosa, termasuk air mata kesedihan, maut, perkabungan, ratap tangis, duka cita, dan masih banyak lagi akibat dosa yang lain. Poin selanjutnya adalah sang raja menepati janjinya. Di Wahyu 21 ayat 5, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Salah satu penafsiran dari frasa segala perkataan ini adalah tepat dan benar adalah sang raja itu yang memfirmankan firman-Nya yang adalah janji-janjinya kepada umatnya akan menepati janji-janjinya itu. Mari kita lihat beberapa di antara janji-janji sang raja itu yang ditepati olehnya di Yerusalem baru nanti. Sang raja menciptakan surga, bumi, dan Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Sang raja menghilangkan segala kekacauan. Wahyu 21 ayat 1. Sang raja hidup bersama umatnya. Wahyu 21 ayat 3, Wahyu 22 ayat 4. Sang raja menghapus semua akibat dosa. Wahyu 21 ayat 4, 8, 27, Wahyu 22 ayat 3. Sang raja mengabulkan doa umatnya sesuai dengan kehendak sang raja itu. Wahyu 21 ayat 6. Sang raja memberkatkan seluruh janjinya kepada umatnya. Wahyu 21 ayat 7. Sang raja memberkatkan Yerusalem baru kepada umatnya, yaitu Yerusalem baru yang spektakuler. Wahyu 21 ayat 9 sampai 21. Sang raja memberikan terangnya kepada seluruh umatnya. Wahyu 21 ayat 22 dan 23. Sang raja memerintah para raja dan bangsa-bangsa di bumi. Wahyu 21 ayat 24 dan 26. Sang raja mengatur dan memberikan kedamaian kepada seluruh umatnya, sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan di Wahyu 21 ayat 25 dan Wahyu 22 ayat 4 dan 5. Malam tidak ada lagi. Sang raja memberikan buah-buahnya kepada seluruh umatnya. Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Sang raja memberkati umatnya dengan izin untuk umatnya itu beribadah kepadanya untuk selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 3. Poin berikutnya adalah sang raja memberkati yang setia. Di Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku, menunjukkan dengan jelas bahwa bagi mereka yang setia sampai akhirnya nanti, sang raja akan memberkati mereka itu dengan Yerusalem baru, dengan kehidupan tanpa kekacauan, dengan kehidupan bersama sang raja itu sendiri,
dengan kehidupan tanpa akibat dosa, dengan kehidupan di mana doa-doa yang sesuai dengan kehendak Sang Raja akan dikabulkan oleh Sang Raja, dengan kehidupan di mana umatnya akan memperoleh pemenuhan dari seluruh janji dari Sang Raja itu, dengan kehidupan di mana Yerusalem baru itu adalah tempat di dalam tanda kutip yang spektakuler yang disediakan oleh Sang Raja bagi umatnya, dengan kehidupan di mana terang Sang Raja itu akan selalu bersama seluruh umatnya, dengan kehidupan di mana Sang Raja memerintah para raja dan bangsa-bangsa di bumi, dengan kehidupan yang memberikan kedamaian kepada seluruh umatnya, dengan kehidupan yang memberikan buah-buah Sang Raja oleh Sang Raja kepada seluruh umatnya, dengan kehidupan yang mengizinkan umatnya untuk beribadah kepada Sang Raja untuk selama-lamanya. Dan poin yang terakhir adalah Sang Raja menghukum yang tidak setia. Di Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sunggal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dengan jelas firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita semua umat Tuhan, bagi kita, bagi mereka yang tidak setia kepada Sang Raja ini, akan dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Mereka yang tidak setia ini termasuk orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sunggal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan pendusta. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini, renungan kita akan siapa bayi Yesus yang kemarin kita rayakan kelahirannya itu. Alkitab mengatakan bayi Yesus ini adalah Sang Raja itu. Jika sebagaimana yang kita renungkan bahwa Sang Raja ini akan memberkati mereka, kita-kita yang setia kepadanya, dan akan menghukum kita-kita, mereka yang tidak setia kepadanya, maka pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk yang setia kepada Sang Raja, ataukah kita termasuk yang tidak setia kepada Sang Raja? Saya tidak bisa menjawab itu, pendeta tidak bisa menjawab itu. Hanya Sang Raja itulah, hanya Sang Kristus Yesus itulah yang dapat menjawab hal itu. Bagaimana cara Sang Raja, Sang Kristus Yesus menjawab hal itu? Mari kita bicarakan di dalam penutup renungan kita kali ini melalui poin-poin penerapan berikut. Poin pertama, jawaban Sang Raja akan tergantung kepada apakah Anda memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Untuk itu penerapan pertama adalah berdoalah meminta Roh Kudus membuat Anda menemui Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, sehingga Anda memiliki Sang Raja itu. Penerapan pertama ini adalah bagi mereka yang belum kenal siapa Tuhan Yesus. Poin kedua, jawaban Sang Raja akan tergantung kepada apakah Anda memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Yesus Kristus. Jika Anda belum atau tidak memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Yesus Kristus, padahal Anda sudah kenal siapa Yesus Kristus itu, Anda sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi Anda seringkali jatuh ke dalam dosa, maka penerapan kedua adalah berdoalah, meminta Roh Kudus untuk memampukan Anda untuk setiap hari membaca dan mengerti dan melakukan firman Tuhan sebagaimana tertulis di Alkitab. Termasuk dalam melakukan firman Tuhan ini adalah bertobat pada saat Anda melanggar firman Tuhan.
Sehingga dengan demikian, Anda memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Sang Raja itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani pada saat kita melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Sang Raja itu akan mengatakan bahwa kita masuk ke dalam kelompok yang setia kepada Sang Raja, Sang Kristus Yesus ini. Dengan begitu, Sang Raja ini, Yesus Kristus ini, Tuhan kita ini, dipermuliakan dengan luar biasa. Sambutlah Sang Raja dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Sambutlah Sang Raja dengan setiap hari membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan sebagaimana tertulis di Alkitab. Semua dengan pertolongan yang datangnya dari Roh Kudus. Firman Tuhan secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita semua, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati Tuhan dengan luar biasa pula. Amin. Nah adik-adik, kiranya adik-adik mengerti ya tentang bagaimana kita menyambut Sang Raja di dalam kehidupan kita. Nah pagi ini pelajaran 13 itu ayat hafalannya dari Mazmur 9 ayat 3 yang mengatakan, aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu ya Maha Tinggi. Mari adik-adik kita bersukacita, kita bersukaria atas kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Juru Selamat kita semua umat manusia, bagi siapa saja yang mau menerimanya. Adik-adik, demikian pelajaran 13 ini yang merupakan pelajaran terakhir dari tahun 2021. Adik-adik, saya dan Pastor Alex mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Kasih sukacita Natal akan bersama terus dengan kita. Oke adik-adik, saya akan menutupnya, kita bersama-sama akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, untuk kejadian yang luar biasa yang boleh kami dengar dan ikuti dari pelajaran 1-12. Kami menghormati Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, karena rencana-Mu hebat dan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh menutup tahun ini Tuhan dengan kekuatan, dengan kuasa yang luar biasa dari Tuhan yang menyertai kami, dan pemeliharaan yang luar biasa yang menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, saya ingatkan kembali bahwa kalau adik-adik sudah mengumpulkan persembahan dan mau mengirimkannya, adik-adik boleh mentransfernya di sini. Ya, oke, kita belajar untuk setia di dalam persembahan dan perpuluhan. Selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.